Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggita dengan NIM C01502 dari kelas Manajemen C Angkatan 23. Di sini saya akan membahas materi tentang manajemen keuangan lanjutan untuk memenuhi tugas MIT dari Ibu Ulan Ayuandiani, SEMM. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Jadi, manajemen keuangan lanjutan adalah kelanjutan dari dasar-dasar manajemen keuangan yang lebih fokus pada pengambilan keputusan strategi jangka panjang yang mempengaruhi nilai perusahaan. Ada 3 keputusan utama, yaitu yang pertama, keputusan investasi. Ini menentukan proyek mana yang layak didanai. Kemudian yang kedua, keputusan pendanaan. Ini menentukan sumber dana yang optimal, apakah dari utang, saham, atau gabungan keduanya. Kemudian yang ketiga, keputusan dividen. Ini menentukan apakah laba perusahaan akan dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk investasi hutang. Selanjutnya, konsep risk dan return serta model penilaian dalam sebuah investasi, yaitu yang pertama, risiko sistematik. Risiko pasar yang tidak bisa dihindari seperti krisis ekonomi, inflasi, dan perubahan suku bunganya. Kemudian yang kedua, risiko tidak sistematik. Risiko spesifik perusahaan seperti kegagalan produk atau manajemen buruk bisa dikurangi lewat diverifikasinya. Kemudian yang ketiga, return. Return adalah imbalan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari investasi. Selanjutnya yaitu konsep risiko saham, jenis saham, serta proses penilaiannya. Jenis saham itu yang pertama, saham biasa. Pemegang saham memiliki hak suara, namun dividen tetap dan lebih dahulu dibayar. Kemudian saham preferen, tidak memiliki hak suara, namun dividen tetap dan lebih dahulu dibayar. Kemudian yang ketiga, risiko. Risiko saham adalah risiko harga saham yang menurun. Kemudian yang keempat, risiko likuiditas. Selanjutnya yaitu konsep risiko saham, jenis saham, serta proses penilaian lanjutan. Jadi penilaian saham itu yang pertama, dividen discount model. Ini cocok untuk saham yang rajin membagikan dividen. Kemudian yang kedua, model pertumbuhan Gordon. Ini cocok dengan perusahaan yang pertumbuhan stabil. Selanjutnya, konsep risiko obligasi, jenis obligasi, serta proses penilaiannya. Adapun jenis obligasi yaitu yang pertama, obligasi permintaan, yang kedua, obligasi koperasi, yang ketiga, obligasi konversi. Kemudian risiko obligasi, yaitu yang pertama, risiko likuiditas. Risiko ini muncul ketika obligasi sulit untuk dijual kembali di pasar, kemudian tanpa mengalami penurunan harga yang signifikan. Obligasi yang jarang dipandang lebih berisiko daripada sisi likuiditas. Yang kedua yaitu risiko inflasi. Jika inflasi naik, daya beli bunga dan pokok obligasi menurun. Ini sangat mempengaruhi obligasi dengan kupon tetap karena nilai real dari pendapatan menurun. Yang ketiga, risiko reinvestasi. Terjadi saat investor menerima pembayaran kupon namun tidak dapat menginvestasikannya kembali dengan tingkat pengembalian yang sama karena suku bunga turun. Yang keempat, risiko pasar. Harga obligasi bisa berfluktuasi karena kondisi pasar secara umum, seperti perubahan kondisi ekonomi, geopolitik, atau sentimen investor. Selanjutnya, risiko nilai tukar. Jika obligasi terbitkan dalam mata uang asing, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi keuntungan investor ketika dikonversi ke mata uang lokal. Selanjutnya yaitu risiko reksadana, jenis-jenis reksadana, serta proses penilaiannya. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kemudian jenis-jenis reksadana, yaitu yang pertama, reksadana pasar uang. Adalah jenis reksadana yang selalu dananya diinvestasikan dalam instrumen pasar jangka pendek seperti deposito sertifikat bank dan surat utang jangka pendek. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap, fokus pada investasi di obligasi atau surat utang, baik dari
permintaan maupun perusahaan. Jenis ini memberikan pendapatan yang relatif stabil dengan risiko sedang dan cocok untuk investasi jangka menengah. Yang ketiga yaitu reksadana saham, mengelola sebagian besar dana ke dalam saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Meskipun berisiko tinggi karena fluktuasi harga saham, jenis ini bertujuan untuk memperoleh imbalan hasil yang tinggi dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu reksadana campuran. Ini menggabungkan investasi pada saham, obligasi, dan pasar uang. Tujuannya untuk menyampaikan risiko dan imbal hasil sehingga cocok bagi investor yang ingin diverifikasi. Selanjutnya yaitu reksadana indeks, mengikuti pergerakan indeks tertentu. Nilai reksadana ini akan naik atau turun sesuai dengan indeks acuannya. Kemudian, reksadana terproteksi, menawarkan perlindungan atas pokok investasi jika tidak dicairkan sebelum jatuh tempo. Jenis ini cocok untuk investor yang ingin aman tetapi tetap mendapatkan imbal hasil. Adapun penilaian reksadana yaitu reksadana dinilai berdasarkan nilai aktiva bersih per unit, yaitu nilai total kekayaan reksadana dibagi jumlah unit yang beredar. Nilai aktiva bersih per unit mencerminkan harga dari setiap unit reksadana yang akan menentukan apakah nilai investasi naik atau turun dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu konsep-konsep dan perhitungan biaya modal. Biaya modal misalnya harga yang harus dibayar perusahaan untuk penggunaan dana. Kemudian komponen biaya modal, yaitu yang pertama biaya utang, suku bunga pinjaman setelah dikurangi pajak. Kemudian yang kedua biaya ekuitas, dan yang terakhir biaya saham preferensi.